Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Namo Buddhaya. Perkenalkan, nama saya Evelyn dari Prodi Manajemen Universitas Internasional Batam dengan NPM 2441043. Hari ini saya akan membuat video mengenai tema toleransi dan juga kerukunan dengan judul Menjaga Toleransi dan Kerukunan dalam Kehidupan Sehari-hari. Kita tahu bahwasanya Indonesia pada tahun 2024 tercatat sebanyak 17.374 pulau yang ada di Indonesia. Dan untuk suku ada 1.340 suku yang ada di Indonesia. Kita tahu bahwasanya Indonesia hidup dalam keberagaman. Ada banyak suku, agama, ras, dan juga budaya. Untuk agama di Indonesia diakui 6 agama, yaitu Islam, Buddha, Konghucu, Kristen, Protestan, Katolik, dan juga Hindu. Mari kita renungkan sejenak bagaimana cara menjaga toleransi dan juga kerukunan di tengah-tengah keberagaman yang ada di Indonesia. Akan tetapi, kita ke bagian pertama terlebih dahulu karena teman-teman perlu tahu apa itu toleransi dan apa itu kerukunan. Yang pertama ada toleransi. Toleransi bukan sekedar membiarkan orang lain berbeda pendapat atau keyakinan. Namun, toleransi adalah sikap saling menghormati, memahami antar umat beragama. Dalam masyarakat yang multikultural seperti Indonesia ini ada banyak budaya, adat istiadat yang berbeda tiap daerahnya, maka sikap toleransi sangatlah penting. Mengapa demikian? Karena ketika kita tidak memiliki sikap toleransi, maka itu akan menimbulkan pecah belah di negara tercinta kita, negara Indonesia. Dan toleransi dapat menjadi jembatan untuk membangun komunikasi yang baik antar umat beragama ataupun antar individu. Kemudian yang kedua, adanya kerukunan. Apa sih itu kerukunan? Kita tahu bahwasanya jikalau ada toleransi, maka ada kerukunan. Karena kerukunan itu menciptakan rasa damai, nyaman dalam kehidupan sehari-hari kita. Maka ketika kita bersikap toleransi atau menghargai dengan sesama umat ataupun individu, maka kerukunan akan perlahan tercipta. Rasa damai ataupun nyaman tersebut akan perlahan tercipta. Ayo kita ingat bahwasanya perbedaan bukanlah penghalang, tetapi justru memperkaya kehidupan kita, memperkaya Indonesia kita dengan banyak sekali suku, agama, ras, dan juga antar golongan yang berbeda-beda. Kemudian, pasti di antara teman-teman ada yang bingung bagaimana sih cara agar kita bisa bertoleransi atau rukun, atau bagaimana sih cara meningkatkan sikap toleransi dalam kehidupan kita atau dalam diri kita. Oke, saya punya beberapa cara untuk meningkatkan sikap toleransi dalam diri kita. Yang pertama adanya dialog terbuka. Kita tahu bahwasanya Dialog itu adalah percakapan. Ajaklah teman ataupun orang di sekitar kita untuk berdialog tentang perbedaan pandangan. Umat yang beragama Muslim dan umat yang beragama Buddha ataupun umat-umat agama lain, itu pasti pandangan tentang surga itu berbeda. Maka dari itu, ajaklah teman-teman yang berbeda tersebut untuk membahas hal tersebut dengan pikiran terbuka, dengan pikiran bersih, sehingga ketika membahas hal tersebut tidak ada hal yang menimbulkan konflik, malah justru memperkaya ilmu pengetahuan kita dan meningkatkan sikap toleransi kita. Kemudian yang kedua, adanya kegiatan bersama. Kita tahu bahwasanya ketika kita 17 Agustus atau festival seni dan budaya atau olahraga, itu kita tidak memandang dia dari suku mana, agama mana, ras mana. Siapapun, dari manapun, latar belakang apapun bisa join dengan kegiatan tersebut, bukan? Maka kegiatan bersama seperti itu dapat meningkatkan sikap toleransi kita. Maka perbanyaklah untuk ikut kegiatan bersama tersebut. Kemudian yang ketiga, kita harus menghormati tradisi, bukan? Kita tahu bahwasanya Indonesia merupakan negara yang warganya masih menganut tradisi yang berbeda-beda. Seperti contoh, ketika saya di Bangka, masih banyak sekali orang tua yang menganut tradisi menyembah pohon, menyembah batu, dan itu disebut tradisi. Kita tidak dapat menyalahkan mereka karena mereka sudah menurunkan tradisi tersebut secara turun-temurun. Berbeda halnya ketika di Batam. Apakah masih ada yang menyembah pohon? Apakah masih ada yang menyembah batu? Tidak, bukan? Nah, ketika kita menghormati tradisi orang-orang lain, maka orang-orang lain akan lebih bersikap senang dengan diri kita dan juga bersikap lebih toleran juga dengan diri kita. Karena sejatinya ketika kita ingin mendapatkan sikap toleransi dari orang sekitar, maka kita harus bertoleransi terlebih dahulu. Kemudian yang terakhir ada menyebarkan pesan positif. Kita tahu bahwasanya di era
teknologi ini, media sosial marak digunakan. Bahkan anak yang masih kecil pun sudah menggunakan media sosial, bukan? Maka dari itu, gunakanlah media sosial dengan bijak dengan menyebarkan pesan-pesan positif yang dapat membuat pembacanya merasa positif, merasa lebih terbuka. Maka dari itu, ketika kita menyebarkan cerita positif tentang kerukunan, maka hal tersebut dapat meningkatkan sikap kerukunan dari viewer ataupun pelihat. Kemudian, kita tahu bahwasanya dalam praktik kita bertoleransi itu ada banyak sekali tantangan. Nah, ada kalanya kita merasa sulit memahami pandangan orang lain, seperti yang dialog pertama tadi ketika kita membahas dengan orang-orang yang berbeda pendapat atau pandangan, itu sebetulnya agak sulit ya untuk menyatukan perbedaan pandangan tersebut. Namun, kita harus bersikap terbuka, kita harus belajar bagaimana cara untuk pikir positif terhadap opini tersebut dan menyatukan opini-opini tersebut sehingga mendapatkan solusi yang benar dari permasalahan yang dibahas, seperti itu. Maka dari itu, teman-teman, mari kita jaga sikap toleransi, mari kita tumbuhkan sikap toleransi dan juga kerukunan di lingkungan sekitar kita. Karena sejatinya ketika kita toleransi, maka kita akan mendapatkan banyak pesan positif atau feedback positif dari orang lain pula. Dan hal tersebut dapat membuat kita nyaman, damai, tentram ketika berada di lingkungan tersebut, ataupun bahkan ketika kita berada dimanapun. Maka dari itu, teman-teman, jangan lupa untuk meningkatkan sikap toleransi teman-teman dimanapun teman-teman berada. Karena itu adalah hal yang penting, terutama kepada kita generasi pemuda, penerus bangsa yang harus meningkatkan sikap toleransi dan juga kerukunan di era keberagaman Indonesia ini. Sekian dari saya ucapkan terima kasih. Namo Buddhaya.